Halo para sedulurku dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Gimana kabarnya kalian? Sehat toh? Ya harus sehat lah, mosok sakit kan jangan sampai. Mana ada yang mau sakit kan, nggak mungkin. Ya gua doakan semoga kalian tetap sehat ya lur. Oke. Nah sekarang gini, apa sih yang dalam gambaran otak kalian ketika kalian ini mendengar negara Kamboja judi online? Ya toh? Wah, ya sudah jelas negara Kamboja ini memang penghasil situs-situs judi online yang tentunya ini selalu merugikan negara kita. Tapi pada kesempatan kali ini gua tidak akan membahas tentang judi online. Akan tetapi gua akan membahas berita yang memang cukup menggemparkan akhir-akhir ini di media sosial. Karena memang ini sering berseliweran baik di media sosial kita, mau IG, TikTok, ataupun Twitter atau X. Ya, berita apa itu? Kali ini gua membahas perdagangan manusia. Jadi memang beberapa waktu yang lalu lumayan banyaklah warga Indonesia ini menjadi korban dari perdagangan manusia yang dilakukan oleh negara Kamboja. Entah gua tidak tahu motif mereka itu apa. Apakah mereka melakukan ini untuk mengalihkan perhatian mata dunia tentang judi online? Karena memang akhir-akhir ini kan judi online ini ditentang oleh banyak negara. Atau mungkin mereka ini ingin merambah dunia yang baru untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Ya, semoga video ini menjadi perhatian khusus buat kalian agar kalian ini tetap waspada dimanapun berada. Sedulur, ternyata tanpa kita sadari kasus perdagangan manusia ini cukup banyak, dan salah satunya yang menjadi korban itu adalah Soleh. Dimana Soleh ini pada waktu itu bekerja di sana karena asal mulanya ini dia ditipu dan tidak bisa kembali lagi ke negara kita Indonesia. Jadi sekarang siapkan makanan kalian, golek tempat sing nyuaman, ben apa? Ya ben penak ning ngrungokne anjay. So, tanpa kesuwen lagi, let's go. Perdagangan manusia. Apa yang kalian bayangkan dari kalimat itu? Jual beli manusia, mas. Orang dijual sama pihak tertentu untuk disuruh-suruh, mas. Dijadikan budak, mas. Ya memang kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat itu para gangster Kamboja ini awalnya memang melakukan hal ini atau mereka menipu orang ini untuk dijadikan admin judi online. Akan tetapi kita tahu sendiri, namanya orang kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi ada yang mampu untuk menguasai bidang itu menjadi admin judi online, dan ada juga yang tidak mampu. Nah terus kemudian para gangster ini karena tidak mau sia-sia membeli orang dari suatu negara, makanya terbesitlah dari pikiran mereka, bagaimana kalau orang-orang ini kita ambil saja organ mereka, ya lalu kemudian kita jual. Gimana? Ya karena memang mereka ini tidak mau ini sia-sia, masa udah dibeli mahal-mahal kan? Ya memang pikiran mereka ini sudah gila. Jadi ya kurang lebih seperti itu awal mula bagaimana perdagangan manusia yang dilakukan oleh negara Kamboja, oleh para gangster yang ada di sana ini dimulai. Terus yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih proses mereka untuk melakukan ini? Yuk kita mulai dengan cerita dari kasus tewasnya Soleh. Soleh Darmawan atau sering dipanggil dengan Soleh ini merupakan lulusan dari Universitas Asa Indonesia. Di sana Soleh mengambil jurusan tata boga, pasti terpikir dong arahnya kemana. Jadi memang pada saat itu setelah lulus kuliah, Soleh ini mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai koki di luar negeri, tepatnya di Thailand. Tawaran itu dia dapatkan dari temannya yang kebetulan saat itu adalah teman pada saat kuliahnya. Temannya ini bernama Sally. Mendengar tawaran itu, Soleh ini pasti senangnya bukan main, karena ya pertama adalah masalah bayaran atau gaji. Pastikan gaji koki di Thailand dengan gaji koki di Indonesia kan sangat berbeda. Gaji yang didapatkan di Thailand ini ya mungkin 2 kali atau 3 kali lebih banyak lah daripada yang dia dapatkan di Indonesia. Makanya pada saat itu Soleh ini tergiur dong. Ya, dari situ tanpa pikir panjang, Soleh ini langsung setuju tuh dengan tawaran si Sally. Ya, akhirnya singkat cerita dia bertemu dengan Sally, dan Sally memberitahu kalau kerja di Thailand ini prosedurnya harus gini. Tapi pada saat itu hal pertama yang harus dilakukan oleh Soleh ini dia harus bertemu dulu dengan pihak yayasan yang memang itu sebagai perantara antara orang yang mau bekerja dengan pihak perusahaan yang ada di luar negeri. Makanya singkat cerita Soleh
Soleh ini dibawa oleh Sally ke yayasan itu dan bertemu dengan salah satu yayasan, salah satu perwakilan yang ada di sana. Orang itu bernama Ade. Jadi yayasan ini memang berlokasi di Tanjung Priok. Soleh ini nggak tahu ya, kalau ternyata ini adalah awal mula dia menjadi korban perdagangan manusia. Karena pada saat itu dia nggak nyangka kalau dia ini akan dijebak oleh mereka berdua. Ya, singkat cerita, sebelum keberangkatan Soleh ke Thailand, dia ini harus mempersiapkan segala kebutuhannya untuk ke sana, kayak misalnya visa kerja, paspor, dan sebagainya. Akan tetapi di sini Soleh ini hanya tinggal duduk-duduk saja, karena segala keperluannya ini sudah diurus sama Sally tadi. Karena pada saat itu memang Sally ini posisinya sebagai pihak penanggung jawab dari Soleh, dan menurut informasi yang gua dapatkan, Sally ini semacam maklar gitu, dan rupanya ketika dia mendapatkan korban, Sally akan diberi bayaran sebesar 20 juta dari pihak perusahaan. Ayo tuh, aku tenang gue. Setelah semua dokumen selesai, pada tanggal 18 Februari 2025, Soleh ini berpamitan dengan ibunya melalui telepon. Namanya itu Ibu Diana. Nah, Soleh ini memberitahu dirinya akan bekerja sebagai koki di Thailand yang memang itu adalah keahlian di bidangnya. Dia bilang ke ibunya kalau dia akan bekerja di salah satu toko roti dengan upah yang cukup besar. Ibunya di situ ya hanya bisa mendoakan saja, dan sebetulnya ya pas itu ketika si Soleh ini berpamitan, ibunya ini merasa khawatir dan takut kalau anaknya ini bakal kenapa-napa. Soalnya pada saat itu cerita tentang TKI, TKW yang disiksa oleh bos-bosnya itu banyak sekali di sana. Jadi ya ibunya takut lah, dan di situ Soleh mencoba menenangkan dan meyakinkan ke ibunya, "Dah Bu, aman-aman. Aku berangkat dulu ya, nanti aku kabarin Bu." Akhirnya Soleh terbang ke Thailand. Nah guys ya, kalau kalian tahu, apabila kalian naik pesawat dari Indonesia menuju Thailand itu tanpa transit. Akan tetapi di sini terjadilah suatu keanehan. Mengapa gue bisa mengatakan hal itu? Karena pada saat itu ketika Soleh ini menaiki pesawat menuju ke Thailand, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba transit ke Singapura terlebih dahulu. Di situ Soleh langsung memberikan kabar ke ibunya kalau, "Bu, aku udah transit di Singapura." "Loh, Nak, kok transit?" "Nggak tahu nih Bu, kok tiba-tiba transit, kenapa?" Tak lama dari itu, dari komunikasi antara Soleh dengan ibunya, tiba-tiba komunikasi mereka terputus dari situ. Di situ ibunya mulai khawatir dan hanya bisa berdoa supaya Soleh ini bisa selamat sampai tujuan. Seiring berjalannya waktu, pikiran Ibu Diana ini sudah mulai tenang, tapi tiba-tiba pikiran Ibu Diana ini mulai panik lagi. Karena pada saat itu salah satu temannya Soleh, yaitu kita sebut Cavin. Jadi Cavin pada saat itu menghubungi Ibu Diana. Dia tanya ke ibunya, apakah Soleh punya riwayat penyakit mah atau tidak, Bu? Di situ ibunya nih kaget karena apa ya? Karena ya aneh aja, karena ketika si Soleh ini berangkat menuju Thailand, dia tahu kalau kondisi Soleh ini fit dan tidak mempunyai riwayat penyakit mah atau asam lambung. Ya di situ mulai kaget dan mulai sedikit khawatir tentang keadaan Soleh di sana. Kayak kok tiba-tiba banget. Dan di situ ibunya langsung ngomong, "Emangnya kenapa Pin kok tanya begitu?" Di situ Kevin lost contact dan tidak meresponnya lagi. Beberapa hari kemudian Ibu Diana dan keluarga ini mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan, di mana mereka shock karena ternyata selama ini ya guys, yang dikira Soleh ini bekerja di toko roti di Thailand sebagai koki, akan tetapi malah terjebak di Kamboja sebagai admin judi online. Makanya nggak berselang lama, Ibu Diana langsung mencoba untuk mengontak temannya tadi si Kevin, apakah memang itu benar atau tidak. Akhirnya di situ Kevin langsung menjelaskan bagaimana kondisi Soleh di tempat kerja. Pada saat itu ya Kevin ini mengirimkan sebuah rekaman video call kepada Bu Diana bagaimana kondisi Soleh di sana. Di situ terlihat sekali bahwa Soleh kondisinya itu sangat lemah sekali dan tak berdaya, kayak orang sakit gitu. Jadi ya di situ ibunya langsung, "Ya ampun Nak, kok kayak gitu bisa-bisanya?" Hingga akhirnya Ibu Diana dan keluarga ini mendapatkan kabar bahwa Soleh ini sudah meninggal dunia, di mana Soleh dikabarkan meninggal pada tanggal 3 Maret tahun 2025.
Tapi yang menjadi permasalahannya sekarang guys ya, kenapa Soleh ini bisa meninggal secara tiba-tiba? Ini masih menjadi sebuah tanda tanya lah buat keluarga korban. Apalagi mereka mendapat kabar yang membuat mereka bertanya-tanya. Yang pertama, pada saat itu keluarga korban ini mendapatkan surat kematian dari Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Kamboja, di mana surat itu mengungkapkan bahwa kematian Soleh ini karena pendarahan di bagian sistem pencernaan. Selain itu, yang kedua, mereka mendapatkan kabar kalau meninggalnya Soleh ini ditemukan dalam kondisi tanpa ginjal guys. Karena di bagian tubuh samping Soleh ini terlihat besetan panjang kayak dibelah tubuhnya oleh gangster-gangster Kamboja di sana. Makanya dari fakta-fakta tersebut, mereka menduga Soleh ini menjadi korban penyiksaan dan perdagangan organ selama di Kamboja. Agak ngeri ya. Ya, jadi pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 11 malam, jenazah Soleh ini dipulangkan dari Kamboja menuju rumah orang tuanya yang berada di Kampung 2, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Tentu kepulangannya ini dibutuhkan kerja keras dan kerjasama tentunya dari beberapa pihak terkait, diantaranya ada LBH Perisai Putra Bekasi, BP2MI Jawa Barat, kemudian ada Wali Kota Bekasi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Lurah Jaka Sampurna, dan pihak-pihak lainnya yang ikut membantu kepulangan Soleh menuju rumahnya. Di situ, setibanya di lokasi, Ibu Diana dan keluarganya ini pun menangis histeris melihat kondisi Soleh yang harus berakhir seperti ini. Padahal awal mulanya Soleh ini pergi ke luar negeri ini untuk mencari pekerjaan, tapi malah tewas mengenaskan dengan kondisi tidak ada organ ginjal. Ya, bagaimana nggak histeris? Ya, coba kalian posisikan menjadi ibunya Soleh. Ya, kalian harus hati-hatilah pokoknya ya. Kemudian Minggu tanggal 16 Maret 2025, jenazah Soleh ini dikebumikan di samping rumah orang tuanya. Tentunya kasus yang sangat besar ini tidak mudah untuk mengusutnya. Apalagi bisa dibilang kasus ini adalah kasus internasional. Pasti cukup sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, orang kasus korupsi aja nggak selesai-selesai. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cerita mengenai kasus perdagangan organ yang dilakukan oleh sekelompok orang jahat yang ada di Kamboja. Dan kasus ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan ya harapan gua segera diusut lah. Apalagi si Sally sama si Ade yang menipu Soleh untuk dijadikan korban perdagangan organ. Ini mudah-mudahan ditangkap dan dapat diadili seadil-adilnya. Yuk para sedulurku, mari kita bantu saudara kita supaya kasus ini segera selesai. Dan jangan lupa kita doakan mudah-mudahan arwah Soleh ini bisa diterima di sisi Allah. Nih, dengerin kata gua ya. Kalau kalian mau kerja, mau cari kerja di luar negeri, paling nggak tuh kalian ya tahu lah informasi-informasi yang mendetail. Kalau kalian tetap susah, tetap nggak mau cari tahu, ya udahlah, wassalam lah. Dan buat kalian ya harus tetap waspada. Jangan kita menelan informasi itu secara mentah-mentah tanpa kita mengetahui bagaimana sistematis untuk kerja di luar negeri. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian, terima kasih karena kalian telah menonton sejauh ini. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like dan nyalakan tombol notifikasinya. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.